Dzalika uzibtu kulla yaumin fi darin minan nari la yusbihu azabu wahidin biwahid. Lalu aku mendapati diriku dalam keadaan tidak beriman, dan setelah itu aku disiksa setiap hari di suatu tempat di dalam api yang membara. Tidak ada yang menyerupai siksaan tersebut, siksaan seseorang terhadap seseorang lainnya. Maksudnya seseorang terhadap seseorang lainnya itu yaitu para malaikat yang ada di kubur. Falamma kuntu fi darin sabiatin yaumiruhi ila jasadi faqulu unzuri ilal hawai. Lalu ketika aku berada di tempat yang ketujuh, datanglah mereka, maksudnya para malaikat, membawa ruhku ke jasadku. Lalu mereka berkata, lihatlah ke angkasa. Fanazartu wa qad futihat abwabus samai wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi madda yadahu yasfa'u lihaula'is salasah. Lalu aku melihat, dan ternyata telah terbuka pintu-pintu langit, dan aku melihat seorang laki-laki berparas bagus, berparas tampan, sedang mengulurkan tangannya memberi syafaat, memberi pertolongan kepada ketiga orang itu. Faqolal maliku man salasah. Lalu raja itu berkata, maksudnya raja bertanya, siapa ketiga orang itu? Faqolat hadzas sabbu ta'ni sam'una wa hadzana ta'ni hadzaini rajulaini. Lalu putri raja itu berkata, pemuda ini yakni Sam'un, dan dua orang ini yakni dua orang laki-laki yang dimaksud utusan Nabi Isa yang dua orang itu. Summa qolata ya abi haula'is salasatu qad ahazuni min dafirati wa ahrajuni minan nari fafatahtu aini fara'aitu nafsi fi hadzal makan. Selanjutnya putri raja itu berkata, wahai ayahku, ketiga orang itu sungguh telah memegang kepang rambutku dan telah mengeluarkanku dari api yang membara, hingga bisa terbuka mataku, lalu aku bisa melihat, menyadari bahwa diriku berada di tempat ini. Setelah perasaan putri itu ditarik oleh ketiga utusan itu, baru ia sadar bahwa ia telah hidup kembali. Summa tolabat ibnatu minar rasulaini ayyaruddaha ila makaniha faraddaha fa'adat ila kabriha. Kemudian putri raja meminta kepada dua orang utusan itu agar mereka mengembalikan dirinya ke tempat semula. Maka dikembalikan putri raja itu, lalu putri itu kembali ke kuburnya.
Jadi setelah selesai urusannya itu, putri raja meminta ia dikembalikan lagi ke kuburnya. Karena diriwayatkan pada saat itu ia mengucapkan keimanannya atas risalah yang dibawa oleh ketiga utusan itu. Sehingga ia minta segera dikembalikan lagi agar masuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Karena ia khawatir bila ia terlambat kembali, maka keimanannya akan berubah kembali kepada keingkaran. Wa fi riwayatin amanat waruddat ila kabriha. Dalam riwayat yang lainnya, putri raja itu menjadi beriman dan ia dikembalikan ke kuburnya. Jadi setelah ia beriman kepada ketiga utusan itu, maka ia minta dikembalikan lagi ke kuburnya. Wa fi riwayatin ma amanal maliku bal baqiya ala kufrihi. Dalam riwayat lain dikatakan Raja Aftahis, maksudnya Raja Antakya, dia tidak beriman, bahkan masih tetap atas kekufurannya. Jadi ada beberapa riwayat dari ahli riwayat yang menafsirkan surah Yasin ini ayat 13 dan 14. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Raja Aftahis itu pada akhirnya beriman, tapi sebagian besar dari kaumnya ingkar. Tapi ada lagi sebagian riwayat mengatakan bahwa setelah ditampakkan berbagai macam ma'unah tentang kekuasaan Allah, Raja Aftahis ini, Raja Antakya ini tetap tidak beriman dan tetap dia ingkar akan risalah dari utusan Nabi Isa ini. Summa qolal maliku lahum ma ji'tum hadzal balada illa bin nifaq. Kemudian sang raja berkata kepada mereka, maksudnya raja berkata kepada tiga utusan Nabi Isa ini, tidaklah kalian datang ke negeri ini melainkan dengan sesuatu tujuan yang lain. Bin nifak itu artinya kemunafikan atau nifak, atau sesuatu berbeda dengan yang tampak dan apa yang di dalam hati. Berbeda apa yang diperbuat dengan apa tujuan yang sesungguhnya. Jadi lawannya nifak ini, lawannya munafik ini adalah siddiq. Siddiq itu kesamaan, kesesuaian antara lahiriah dengan batiniah. Yang tampak pada lahirnya, yang tampak pada perbuatan zahirnya, itulah yang ada pada batinnya. Yang ada pada batinnya, maka tampaklah pada perbuatan lahiriahnya. Jadi antara batin dengan zahir itu sama. Beda dengan munafik atau nifak. Ia berbeda perbuatan lahirnya dengan batinnya. Jadi perbuatan lahir belum tentu apa yang ada pada batinnya. Itu disebut munafik atau ketidaksesuaian atau tidak samanya antara lahiriah dengan batiniah.
Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang sidik. Sidik itu sama dengan jujur. Antara batin dan lahiriahnya sama. Itu yang dimaksud jujur. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali di lain waktu. Sadaqallahul azim wa balaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.